malam teman-teman. Malam ini kita bahas soal, karena saya muslim juga, aku mau ngomong soal beberapa orang yang ibaratnya yang punya keilmuan, tapi sayang keilmuannya itu tolong kalau berbicara atau apapun jangan ibaratnya membuat perpecahan. Kenapa? Karena kegaiban itu tak terbatas ruang dan waktu ya. Jadi kita itu ibaratnya bisa menghargai orang lain. Kebanyakannya nih, beberapa ada yang ulama terkenal, ada yang ini, tapi ketika berbicara itu suka merendahkan ibaratnya yang di kegaiban. Ada satu ustadz tuh yang bilang Yesus ada di neraka. Aduh, ya kayak begitu jangan dicontoh ya, jangan dijadikan contoh. Banyak konten juga katanya mengislamkan Sang Hyang siapa, atau Dewa Kuan Im, atau Dewa Wisnu ibaratnya. Stop, jangan bikinnya kayak begituan. Kenapa? Tak kasih tahu. Kalian kalau mau kenal mereka, kalian itu harus belajar agama, belajar mengenal kehidupan, mengenal Allah itu dari kehidupan kita sendiri, dari perjalanan hidup kita sendiri. Belajar dari apa? Dari alam. Apa yang Tuhan kasih ke kita itu disyukuri, dinikmati, dirasakan. Di setiap ujian, setiap cobaan, ketika kita bisa menghadapi ujian itu, Allah akan ngasih kita naik level. Di setiap ujian itu ada naik levelnya. Saya juga begitu, dari pendosa sampai saya seperti ini sekarang. Itu karena apa? Karena hidayah. Karena saya juga belajar dari alam, dari kehidupan. Kalian agar bisa menghargai orang lain, tidak cepat menghakimi orang lain, merasa orang lain itu nggak pantas masuk surga. Belajar lagi ilmu agama, ilmu kehidupan dari Allah itu, dari kehidupan kita sendiri nih. Kebanyakannya yang Islam ini udah merasa sombong nih, udah merasa punya surga kampling. Gimana mau surga orang-orang Allah aja gak kenal? Allah itu kegaiban. Lah kalian udah kenal Allah gimana? Pakai batin. Kalian dikasih cobaan, ujian sama Allah, larinya ke dukun, larinya ke ustadz, larinya ke kiai, larinya ke orang pinter. Nyari apa? Nyari air, doa, nyari jimat, nyari raja, nyari tasbih, nyari kodam. Tapi lupa berdoa kepada Allah. Lupa bersabar, ikhlas ketika Allah ngasih ujian. Gak nerima hakikat, gak nerima kenyataan kalau Allah ngasih kita sakit. Gak nerima kalau kita itu dikasih patah hati. Gak nerima kita dijauhkan dari orang kita cintai. Kita lupa bahwa setiap kejadian itu Allah adalah membersihkan hati kita, agar hati kita bersih. Kalau hati kita udah bersih, kita bisa mengenal Allah. Jadi kalian kalau mau kenal dewa, kalau mau kenal dewi, mau kenal Buddha, mau kenal para nabi, pelajari kehidupan kita. Gak ada kata terlambat, gak ada kata terlambat untuk tobat, untuk mendapat hidayah Allah. Agar apa?
agar kita menjadi manusia lebih baik lagi. Saya kalau ngomong di setiap video saya, ada orang mau percaya atau enggak, itu saya gak pernah maksa. Saya cuma berbagi ilmu agar kalian bisa menemukan yang kesejatian. Kenapa? Karena kalau kita nggak mengubah diri kita sendiri, siapa yang mau mengubah? Allah aja ngasih kita ujian, ngasih cobaan, kita aja larinya ke orang lain, minta doa, minta dukun, minta ustaz, minta kiai. Nggak mau kita dikasih susah. Yang saya omong ini fakta loh, kenyataan. Kebanyakannya memang dari kita. Allah mau mengenal, ibaratnya mau ngasihi kita hidayah, kitanya nggak mau. Lari ke dukun, kiai, ustadz, nyari raja, nyari sembarang barang. Agar apa? Agar bisnis kita lancar lagi, agar kita nggak menderita, agar kita naik pangkat, agar suami kita nggak kabur. Lupa tuh sama Allah, bahwa Allah itu yang menciptakan kehidupan. Di dalam kehidupan itu ada pelajaran, ada namanya susah senang, pahit manis. Jadi kalian kalau mau mengenali orang-orang suci dahulu tuh, kita harus belajar dari diri kita sendiri nih. Kita resapi, Allah itu maha besar. Setiap orang punya takdir, punya jalan hidup sendiri, punya cerita sendiri-sendiri, gak bakalan sama. Jadi apalagi ada berapa yang bilang saya punya ilmu, saya bilang saya nggak perlu nanya, saya sudah tahu ilmu kamu tuh sampai tingkatannya di mana. Semua saya itu bisa lihat, saya bisa merasakan. Kalau kita mau mengenal Allah, hilangkan sifat sombong kita itu dulu. Nah, kalau kita udah mengenal Allah, fana, kita nggak punya apa-apa, Allah itu akan ngajari kita nih, gimana kita itu bisa bangkit lagi dari keterpurukan, mengubah yang buruk menjadi baik, yang lemah menjadi kekuatan. Jangan apa yang saya bukakan di video saya itu seperti sombong. Bukan. Itu cara saya menghilangkan ketakutan. Itu cara saya mengubah yang dulu ibaratnya saya itu minder. Sekarang saya menjadi sosok yang baru. Bahwa masa lalu yang gak baik itu nih, tak jadiin contoh buat kalian. Jangan ditiru. Berubah jadi lebih baik lagi, lebih baik daripada saya. Jangan biasakan merendahkan orang lain. Kenapa? Karena saya merasakan gimana rasanya direndahkan, gimana rasanya dipandang sebelah mata. Kalau kalian nanya, kalau saya cuma mau kalian tahu bahwa perjalanan saya, perjalanan para nabi terdahulu, perjalanan para dewa terdahulu, perjalanan dewi terdahulu, para resi, perjalanan para orang-orang suci dahulu, perjalanan Buddha dulu itu juga hidupnya pahit, gak ada yang enak, ujian, badai, gak cuma sekali dua kali. Makanya di Al-Quran itu juga ditulis hidup para nabi terdahulu itu juga menderita, sama semua para dewa, Buddha, Dewi itu juga menderita, resi. Bagaimana saya tahu? Saya juga mengalaminya. Saya juga mengalami. Yang namanya Allah ngasih ke saya terima apapun itu, disyukuri. Kalau sekarang saya tinggal dapat ilmunya, alhamdulillah.
Allah maksudnya saya apa? Buka ke umum. Kamu jangan malu, kamu jangan minder. Kamu dulu ibarat pendosa, sekarang percaya diri. Bagi ilmumu dengan orang lain, agar orang lain itu nggak gampang merendahkan orang lain hanya karena fisiknya, hanya karena penampilannya. Itu sebenarnya Allah pingin. Allah itu sebenarnya pengen nunjukkan bahwa nih, orang yang ibaratnya dulu kamu rendahkan di bawah bisa tiba-tiba di atas. Allah itu punya maksud seperti itu. Karena apa? Karena sekarang yang kebanyakannya mereka hanya mandang apa dari fisik, dari cover. Makanya Allah itu sebenarnya nyuruh kita belajar dari kehidupan kita sendiri. Belajar, ada cermin ngaca. Kenapa pakai rasa? Agar kita itu merasakan. Kalau kita menghina orang lain, maka kita akan merasakan yang sakit yang sama. Jadi